Halo, selamat datang di IEGI Obras yang dipersembahkan oleh IEGI UBSC. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan seorang geothermal reservoir engineer dan geothermal production engineer. Nah, kira-kira gimana sih kehidupan seorang geothermal reservoir engineer serta kehidupan seorang geothermal production engineer itu? Nah, buat tahu lebih lanjut soal hal tersebut, kita bisa langsung aja tanya ke ahlinya, yaitu Bapak Denny Haris sebagai seorang geothermal reservoir engineer, serta Bapak Deoki Pandudewanto yang bekerja sebagai geothermal production engineer. Mungkin untuk Pak Denny dan Pak Pandu boleh memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, perkenalkan, saya Denny, saat ini sebagai reservoir engineer di perusahaan geothermal. Sebenarnya belum senior senior banget ya, jadi nggak usah dipanggil Pak gitu, mungkin nanti dipanggil Mas aja nggak apa-apa sih. Eh, karena secara pengalaman kerja juga ya sekitar 5 tahun, jadi relatif masih masih belajar juga gitu. Mungkin itu aja singkatnya. Mungkin gantian dulu. Iya, perkenalkan nama saya Pandu, jadi teman seangkatannya Mas Denny ini, baik di kampus, kemudian di kantor juga seangkatan. Ya sama sih panggil Mas aja karena kita nggak beda jauh lah. Oke, mungkin untuk memulai sesi obras yang ke-8 ini ya, mungkin kan dari pendengar atau penonton masih belum banyak tahu ya terkait apa yang dilakukan oleh seorang geothermal production engineer dan juga geothermal reservoir engineer. Nah, mungkin apakah bisa dijelaskan sedikit Pak terkait mungkin detail dari pekerjaan itu sendiri? Jadi siapa dulu nih? Mungkin dari Mas Pandu dulu boleh. Oke, jadi pada dasarnya mirip kayak mungkin yang teman-teman pelajarin, mungkin khusus bagi yang teknik perminyakan ya yang mungkin agak sedikit familiar gitu ya. Kita punya reservoir, kita punya production. Kalau reservoir itu lebih nanti Mas Denny akan menjelaskan. Tapi kalau ke production itu ya mirip. Apa yang kita produksikan kita jaga dengan melakukan proses monitoring. Nanti dari proses monitoring itu come up dengan sebuah analisa, follow up dari analisanya seperti apa. Nah, nanti sampai endpoint-nya adalah memastikan follow up-nya itu kejadian. Karena kan tidak hanya hal teknis, tapi juga non-teknis yang perlu kita pikirkan nanti mungkin ya sebagai seorang engineer. Jadi from starting to beginning, from starting until the end, itu pekerjaan sih sebagai seorang production engineer. Lebih ke ngeliatin tiap hari ngeliatin sumur sih. Ini sumur kenapa ya? Kayak lagi batuk ya. Tempatnya apa ya? Ya seperti itulah kalau production. Mungkin reservoir bisa lanjut nih ke Mas Denny. Ya, jadi mungkin nambahin dulu ya. Sebenarnya kalau konsepnya tadi mirip minyak memang ya. Jadi geothermal itu uh, secara pengembangannya awalnya dilakukan eksplorasi, kemudian nanti setelah ditemukan uh, resource-nya nanti baru akan dilakukan eksploitasi. Kebanyakan memang apa peran reservoir engineer ataupun production engineer ini lebih banyak di pada saat eksploitasinya. Sebenarnya reservoir sama production engineer ini kalau di Star Energy di perusahaan kami itu sama divisinya di bawah reservoir management. Jadi uh, banyak sebenarnya pekerjaannya juga yang beririsan. Jadi nggak gitu signifikan beda gitu. Uh, tapi kalau yang saya sebagai reservoir engineer itu kebanyakan pekerjaannya lebih terkait studi tentang reservoirnya ya. Jadi bagaimana performa dari reservoirnya kita mengamati dari
dari data produksi, dari data sumur. Nah, itu kita mengamati gimana performa reservoirnya, kemudian dari pengamatan itu kita coba mengkarakterisasi sebenarnya seperti apa reservoir kita ini. Nah, kemudian dari hasil karakterisasi itu ya kita melakukan optimasi strategi apa pengembangan ke depan untuk reservoir kita ini supaya produksinya itu optimum dan dicapai keekonomian yang maksimal gitu sih. Mungkin tak tambahkan ya. Jadi sebenarnya reservoir maupun production ini saling kolaborasi. Jadi nggak bisa dipisahkan lah ibaratnya. Reservoir nggak bisa kerja kalau nggak ada data production. Data production engineer yang keep datanya. Jadi saling combine kerjanya, kolaborasi, gimana sinerginya. Kemudian yang paling seru sih nanti ketika udah itu tadi Mas Dini sampaikan, udah analisa karakterisasi semuran. Nah itu udah istilahnya core-nya tuh di sana. Nah, nanti barulah kita berdiskusi lebih lanjut mengenai apa nih follow up dari masing-masing sumur, ataupun kita bisa ngelihatnya secara wide. Oh lapangan kita mau kita apakan ya? Nah itu biasanya jagonya di reservoir tuh. Tapi kalau udah biasanya ngelihat sumuran, biasanya orang production yang agak sedikit lebih paham. Cuman memang nggak ada beda antara production dan reservoir, hanya bedanya mungkin lebih ke skalanya ya, skala dan juga analisanya lebih mendalam ke reservoir lah. Production ini lebih kepada ujung tombak nih. Reservoir bilang, oh ini sumurnya bermasalah, oke, kita baru come up dengan apa nih dari si production yang bisa kita develop untuk mitigate masalah itu atau perbaiki ke depan. Kira-kira itulah yang bisa aku mungkin dan Denny sampaikan. Baik. Terus kan kalau di Indonesia kan dapat dikatakan memiliki banyak sumber daya energi. Salah satunya sumber daya energi terbarukan yaitu geothermal. Dari Mas Denny atau Mas Pandu sendiri, kenapa tertarik dengan dunia geothermal? Saya dulu gantian ya. Jadi sih sebenarnya tadi background kami kan teknik perminyakan ya, dan di kuliah itu sebenarnya memang ada mata kuliah panas bumi gitu. Jadi sebenarnya mata kuliah pengenalan sih panas bumi 3 SKS sebenarnya nggak banyak gitu. Cuman memang itu apa ya? Saya merasanya mata kuliah yang hanya 3 SKS itu sangat sangat memberi fondasi yang bagus ya terhadap pekerjaan saya di industri gitu. Jadi dan juga dari situ juga muncul ketertarikan sebenarnya untuk bekerja di industri panas bumi. Cuman kalau jawaban jujurnya sih sebenarnya ini ya kita saya sendiri tuh saya pribadi gitu ya masuk ke industri geothermal juga karena bukan bukan sesuatu yang benar-benar disengaja banget gitu ya karena memang apa namanya kebetulan ada opportunity ke situ gitu. Jadi kan karena industrinya ini masih kecil sebenarnya maksudnya kalau dibandingkan oil and gas ya industrinya ini nggak mungkin belum sebesar oil and gas jadi mungkin peluangnya itu ya relatif lebih lebih sedikit gitu ya. Jadi alhamdulillah sih pas itu ada kesempatan dan juga pas rezekinya ya. Jadi bisa masuk di industri geothermal. Cuman pribadi sendiri sih apa namanya merasanya sih ya senang ya bisa bekerja di industri energi yang terbarukan yang bersih gitu ya. Jadi itu menjadi penyemangat tersendiri sih kalau dalam saya bekerja gitu. Itu aja mungkin Mas Pandu mau menambahkan. Oh,
Kalau saya hampir mirip-mirip sama Mas Denny. Jadi uh, dulu pengennya sih oil and gas. Ya pastilah, karena saya dulu angkatan yang $100 harganya. Jadi wah ini kalau di oil and gas kayaknya seru nih. Tapi sembari jalan memang harganya ngedrop. Akhirnya kita harus berpikir opsi lain apa. Nah waktu itu memang ada bukaan geothermal dan saya memang agak sedikit ambil diverse ya ketika kuliah, jadi nggak fokus di oil and gas, tapi ambil juga di geothermal. Akhirnya udah ada opportunity, alhamdulillah bisa masuk, ya ke basah lah sampai sekarang, kecemplung lah istilahnya. Tapi geothermal fun, seru, mirip-mirip dengan oil and gas, tapi agak sedikit lebih advance ya. Nah itu yang bikin menarik sebenarnya. Dan akhirnya tetap standby sampai sekarang. Itu sih kalau dari saya. Nah, sumber daya geothermal sendiri kan seperti tadi yang dibilang udah memiliki potensi ya. Apalagi di Indonesia kan juga ada potensinya. Nah, sumber daya panas bumi di Indonesia sendiri itu perkembangan dan pemanfaatannya sejauh ini bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Denny atau Mas Denny atau Mas Pandu dulu. Coba dulu nih. Saya dulu ya, coba ya. Kalau saya nggak terlalu familiar ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia secara detail. Cuman memang arahnya tuh selalu ke energi terbarukan, energi terbarukan. Nah, bagusnya geothermal adalah dia bisa bertahan 24 jam. Di compare dengan yang apa ya gitu, solar, angin ya kalau ada angin, solar kalau ada panas aja, air juga kalau ada airnya gitu, ataupun yang lain-lain lah. Jadi kita itu disetarakan dengan pembangkit-pembangkit listrik yang mungkin pakai batu bara ataupun pakai gas. Jadi bagi secara bisnis ini menarik karena bisa 24 jam dan sustain. Kalau berbicara potensi ke depan, memang kita besar sekali. Koreksi saya kalau salah, kita mungkin potensinya nomor 2 terbesar di dunia. Entah potensi, entah yang kita udah generasikan ya. Kita hanya kalah dari USA, kalau saya tidak salah gitu. Nah itu menjadi menarik ke depan. Apalagi dengan adanya komitmen-komitmen dari pemerintah. Wah ini ada, kita harus kembangkan nih geothermal. Bahkan sempat ada penunjukan juga bagi BUMN untuk oke deh kita pakai uang negara, kita kembangkan, apakah komersil apa enggak nanti tergantung bisnisnya. Karena balik lagi mungkin juga pengembangan geothermal nggak murah, jadi ikut serta dari swasta itu penting sekali. Tapi memang pada akhirnya kita pasti menuju ke sana. Jadi kapan waktunya, nah itu kita tinggal menanti ya. Kapan waktu terbaik, itu sih kalau dari saya potensinya. Mungkin Mas Denny mau menambahkan. Ya iya, kalau secara data sendiri memang dibandingkan potensialnya yang tadi terbesar kedua di dunia, kalau nggak salah berapa ya, 28 apa 27 gigawatt ya, kan sekarang yang dikembangkan masih kurang dari 2 gigawatt kalau nggak salah ya. Itu memang masih belum belum, masih sedikit sekali ya kalau dibandingkan dengan potensinya gitu. Tapi memang kalau yang saya sendiri nggak tahu hitungannya gitu ya. Cuman kalau yang saya dengar selama ini selalu mungkin permasalahannya itu pengembangan geothermal itu ada di keekonomiannya gitu ya. Jadi terkait tarif itu yang sering tarik ulur terhadap pengembangan dari PLTP. Jadi ya tapi mungkin kalau dilihat teman-teman lihat ya mungkin akhir-akhir ini banyak
banyak banyak inovasi-inovasi gitu ya di industri geothermal gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih kuliah yang lebih tahu biasanya kalau hal-hal yang terkait hal-hal yang baru gitu ya. Tapi kalau nggak salah ada yang uh, apa menggunakan teknologi wellhead power plant, kemudian ada yang menggunakan closed loop, kemudian ada pemanfaatan kalau mungkin di negara yang dingin, mungkin kalau di negara yang dingin bisa untuk heating, cooling gitu ya, cuman kalau yang di Indonesia mungkin nggak, mungkin belum ya, mungkin nggak cocok dengan cuaca atau climate-nya ya. Uh, Nah, mungkin harapan saya pribadi sih dengan adanya teknologi-teknologi baru itu mungkin nantinya geothermal ini bisa lebih bersaing ya dengan industri lain, karena kalau dilihat kan kalau solar itu kalau nggak salah dia costnya penurunannya sangat signifikan gitu ya, costnya dari tahun ke tahun gitu. Cuman nah mungkin geothermal ini mungkin ya harapan saya tadi dengan inovasi yang ada di luar sana semoga tambah kompetitif lah nanti dan bisa kita manfaatkan potensi geothermal di Indonesia. Oke, baik Mas. Mungkin tadi kan Mas Pandu sama Mas Dini kan nyinggung terkait tarif ya. Tarif mungkin untuk biaya eksplorasi dari geothermal kan mungkin bisa dibilang mahal ya. Gede lah nilainya. Nah, untuk mungkin apabila dibandingkan dengan oil and gas, kira-kira tarifnya itu lebih besar dari geothermal atau oil and gas? Ini maksudnya tarif untuk eksplorasi gitu ya. Iya, untuk eksplorasi ya Mas. Uh, saya sendiri kurang gitu tahu ya kalau tarif untuk eksplorasi ya. Cuman mungkin kalau dari segi kesulitannya mungkin kalau di geothermal itu kan lokasinya mungkin lebih relatif lebih di pegunungan, lebih di pedalaman gitu ya. Jadi mungkin lebih lebih uh, lebih lebih susah gitu ya. Mungkin itu nambah added cost sendiri. Cuman kalau secara cost di teknologinya gitu sebenarnya saya kurang kurang tahu sih ya kalau mana yang lebih mahal antara eksplorasi di panas bumi ataupun di oil and gas. Mungkin Pandu tahu kalau itu punya. Wah, saya juga nggak tahu tuh, maksudnya secara detailnya. Cuman saya pernah dapat informasi bahwa memang mungkin teman-teman geofisik udah familiar ya surveinya yang apa itu ya, yang seismik dan lain sebagainya. Kalau di oil and gas kan bisa kelihatan tuh ya cekungannya dan sebagainya. Di geothermal nggak ketahuan. Nah ini yang menyebabkan sukses rasio pengeboran di geothermal itu kecil sekali. Bahkan bisa dibilang dari 10 kali ngebor 1 atau 2 well aja yang sukses. Itu ketika eksplorasi. Tapi kalau di oil and gas kan kalau kelihatan tuh ya survei apa tuh petrofisikal dan sebagainya lah udah tahu sih, oh ini bahkan sebelum dibor pun udah tahu volumenya berapa dan lain sebagainya, tebalnya berapa. Di geothermal nggak bisa, belum bisa ya. Jadi memang secara teknologi kita sering dibilang ini sih anak-anak adik kecilnya oil and gas itu. Jadi pun agak dianak tirikan juga bagi service company untuk mereka develop teknologi terbaru. Tapi yang kayak Mas Ni tadi sampaikan, teknologi itu mulai ada, jadi kayak mulai dipandang baik secara dunia maupun secara lokalan di Indonesia. Nah, kita mungkin pada dasarnya menuju ke jalan yang lurus lah, tidak stagnan setelah. Oke, mungkin tadi kan terkait mungkin tarif ya. Nah, mungkin kalau kan pengalaman kerja dari mas-mas ini kan mungkin sudah dalam kurun waktu tahunan ya, 4 tahun, 5 tahun. Nah, dari Mas Denny dan Mas Pandu sendiri, apakah ada tantangan tersendiri ketika bekerja sebagai geothermal reservoir engineer dan juga geothermal production engineer? Tantangan dalam dunia kerja ya maksudnya ya. Iya Mas, ketika bekerjanya. Uh, ya sebenarnya ya mungkin mirip-mirip uh, dengan dunia kerja lain ya. Dunia kerja
apa pasti ada saat dimana sibuk sekali gitu ya. Ya mungkin kalau ataupun ada mendapatkan challenge atau pekerjaan yang cukup relatif challenging atau mungkin butuh kemampuan yang lebih gitu ya. Sebenarnya kalau yang saya rasakan sih selama ini di di industri ini ya, selama saya bekerja ini ya, karena kan background saya tadi perminyakan gitu ya, jadi dan sebenarnya ada tuh S2 panas bumi, jadi kayak misal bisa dapat teorinya dulu, bisa dapat teori lebih dalam dulu lah sebelum masuk dunia kerja gitu. Cuman karena saya sebenarnya nggak gitu mendalami selama kuliah, jadi sebenarnya ada beberapa gap ilmu lah yang 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 mungkin yang belum saya kuasai gitu ya selama saya kuliah, dan nggak bisa langsung diimplementasikan di dunia kerja karena relevansinya nggak gitu pas lah. Nah, selama ini sih itu yang saya yang mungkin yang saya rasakan ya, jadi banyak hal-hal baru yang perlu saya pelajari gitu. Itu tantangan tersendiri sih, cuman memang itu jadi hal positif juga, jadi kita bisa belajar hal-hal baru dari senior yang udah di industri yang udah lama banget ya, yang di industri geothermal udah lama banget. Jadi itu sih susah dan juga senang ya. Kalau saya sih memang pada dasarnya kuliah tuh lebih sebagian besar memang teori. Jadi ketika kerja itu nanti benar-benar learning by doing. Jadi experience berbicara banyak. Jadi boleh dibilang mungkin kita jago berteori A, B, C, D, E gitu ya. Tapi ketika udah dihadapkan dengan realita nanti di lapangan itu kadang-kadang teori juga nggak bisa nggak bisa berbicara banyak. Cuman at least kalau kita punya background teori yang bagus itu memudahkan kita nanti untuk bisa mengkaitkan apa yang belum kita tahu dengan yang kita punya. Itu. Jadi challenge-nya sih kalau saya lebih kepada memang tadi mirip ya yang Mas Denny sampaikan. Di perminyakan itu ada beberapa yang dianggap sama gitu, homogen. Tapi ketika masuk ke geothermal itu tidak jadi homogen. Nah, penambahan itu menjadi kompleksitas terbaru lah. Dan itu harus sedikit mengubah mindset. Oke, ini apply di oil and gas tapi nggak apply di geothermal. Itu secara secara teori ya. Namun yang kedua secara operasional memang agak sedikit lebih kompleks juga di geothermal karena kita berbicara sesuatu yang panas. Mungkin kalau di oil and gas kita berbicara sesuatu yang mungkin 100 derajat Celcius. Paling banter mungkin berapa ya, 120, 130 derajat gitu ya. Tapi geothermal kita bisa berbicara 200 derajat, 250 derajat Celcius, 300 derajat Celcius. Itu pipa kita pegang ya, tangan kita yang meleleh. Nah, high standard itu yang sebenarnya cukup membuat kita pusing. Ya walaupun nggak dipelajarin ya di kuliah, tapi jadi makin kompleks lah dokumennya. Kira-kira itu sih yang bisa saya tambahkan mengenai apa sih kompleks yang susah-susahnya ya belajar di geothermal. Tapi semua itu fun lah. Kalau ibarat dia ketemu sebuah environment yang tepat, mentor yang tepat, balik lagi gitu ya, itu pasti memudahkan bagi teman-teman yang mungkin nanti berminat di geothermal. Nah, selain dari tantangan selama bekerja, dari Mas Pandu maupun Mas Denny, ada nggak cerita suka duka saat bekerja? Dari saya ya, kalau suka duka pasti
awal masuk tuh saya tuh agak sedikit bikin jengkel mentor saya mungkin ya. Jadi kayak apa pemahaman yang di oil and gas tuh saya paksakan di geothermal. Pak ini nggak bisa gini Pak. Bapaknya cuma bilang, Pandu diam ya. Nah, nanti saya jelasin. Oh oke. Okay. Jadi apa namanya? Mungkin waktu itu agak terlalu pede. Gitu. Mirip-mirip lah ini geothermal sama oil and gas gitu ya. Tapi ternyata enggak. Yang ini harusnya nggak gini, nggak gini, nggak gini. Oke, tenang, saya jelasin dulu. Oh iya. Jadi memang listening itu perlu ya. Itu dukanya saya. Jadi baru masuk udah kena stop gitu ya dari mentor. Nah, itu mungkin pembelajaran lah yang bisa saya share buat teman-teman kalau untuk dukanya. Kemudian sukanya lapangan kita di gunung, dingin, nah nggak panas-panas. Jadi mungkin bagi teman-teman oil and gas yang panas-panasan gitu ya, bisa lah pindah ke geothermal kita yang dingin-dingin aja lah gitu. Pakai jaket, nggak keringetan, nah benar-benar kayak 18 derajat, 16 derajat, 10 derajat. Wah, itu udah kayak di Eropa gitu mah. Kalau di lapangan tuh. Tapi ya gitu, apa namanya? Gunung ya. Kalau gunung kan agak jauh tuh dari peradaban. Tapi tenang saja, mungkin bagi apa namanya? Bagi company yang memang udah well established, lapangannya udah proses eksplorasi panjang, mereka sangat menyiapkan segalanya sangat baik. Itu mungkin suka duka dari saya. Jadi lanjut ke Mas Denny. Kalau saya sih dukanya itu paling apa ya? Ya paling karena tadinya itu di kuliah itu apa ya, komunikasinya itu homogen gitu ya dengan teman-teman yang mempunyai background sama, terus mempunyai knowledge yang mirip gitu ya, jadi gampang gitu ya komunikasinya. Cuman kalau di dunia kerja ini yang saya rasakan sulit dan mungkin sampai saat ini juga masih belajar itu karena kita kan kalau di industri itu multidisiplin gitu ya, nggak cuma dari technical aja gitu, nggak cuma dari misal reservoir aja, tapi misal ada game earth science, ada geofisis, geologis, geochemist, nah itu mungkin masih nyambung. Cuma nanti kalau uh, udah informasi yang perlu kita deliver ke lebih manajemen yang lebih higher up lagi, misal ada dari tim finance-nya atau dari tim uh, planning-nya atau dari tim operation yang di power plant gitu. Nah, kadang itu mungkin apa ya? Kita perlu mengemas informasi yang kita sampaikan supaya kita bisa lebih meyakinkan mereka gitu ya. Jadi kalau kita meyakinkan teman kita yang sama-sama tahu gitu kan gampang ya. Kayak, oh itu sumurnya mesti dimatiin gitu, sumurnya mesti dihidupin, sumurnya nggak bisa hidup karena A gitu ya. Cuman uh, kalau udah multidisciplinary, jadi nanti susahnya itu tadi uh, apa knowledge-nya mungkin beda, terus masing-masing juga punya concern yang beda, mereka punya apa ya, punya pandangan yang berbeda gitu. Misal tadi kita bilang sumbernya harus dimatiin gitu karena A, tapi mereka oh itu nggak bisa dimatiin sekarang karena B gitu. Nah jadi kadang bisa karena perspektifnya beda gitu ya, jadi masing-masing punya objektif yang berbeda gitu ya. Jadi nah itu yang yang sebenarnya cukup cukup ini ya, cukup cukup challenging, cukup susah ya. Cuman dan itu saya juga masih masih belajar sih. Kalau sukanya eh, sukanya sih rekan-rekan kerja, terus leader-leader saya juga itu orangnya terbuka sih, jadi kayak apa ya, nggak 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 satu arah gitu ya directionnya ya, jadi kayak oh kita bisa ngasih masukan, kita bisa ngasih input dan input itu didengar, itu jadi apalagi kalau
levelnya masih relatif junior gitu, kalau didengar sebenarnya sangat 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 senang ya, karena ide-ide kita bisa bisa diimplementasikan gitu sih. Oke. Kan Mas Dini sama Mas Fahmi kan udah bekerja di bidang geothermal ini sekitar 5 tahunan ya. Nah itu ada nggak sih harapan buat energi panas bumi di Indonesia ke depannya? Buat energi panas bumi tadi ya, harapannya sih semoga makin berkembang ya, makin tadi makin ekonomis, makin banyak inovasi-inovasi baru yang itu bisa membuat panas bumi itu lebih bersaing ya, dan kita bisa memanfaatkan potensi panas bumi di Indonesia gitu. Jadi biar lebih pemanfaatnya lebih banyak, semoga inovasinya lebih berkembang, tarifnya cost bisa menurunkan cost lebih signifikan. Teman-teman yang masih kuliah ini mungkin yang lebih inovatif ya, semoga bisa lebih berinovasi. Kalau boleh menambahkan sih, yang paling utama harus dari sisi akademisinya. Jadi ke depan mungkin geothermal nggak kayak yang dulu lah. Sekarang udah berkembang, peluangnya ada, tapi memang tidak banyak ekspertisnya. Tidak seperti di oil and gas mungkin, wah tiap company punya ekspertis, di luaran pun juga banyak konsultan. Tapi memang jarang sekali ya yang banyak banget ekspertis di geothermal. Jadi support dari teman-teman akademisi, mungkin dari dosen, dari universitas ataupun dari adik-adik ini memang sangat penting sekali sih untuk kedepannya gitu. Jadi misalkan ya nggak jelek-jelek juga sih internship atau magang di geothermal gitu buat nambah-nambah ilmu gitu ya. Dan mungkin coba, oh saya mau geothermal deh, saya nggak mau yang lain, itu juga bisa. Apalagi kan teman-teman di sini mungkin lebih ke geologi, geofisik gitu ya. Nah itu bisa tuh, masih belum terlalu se-expert, maksudnya analisisnya ya, dibandingkan dengan oil and gas. Peluang sebenarnya di sana. Jadi kalau adik-adik ini sangat minat sekali, ambil kompetensi yang fokusnya di geothermal, itu wah bisa dicari lah sama perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian itu dari sisi akademisi, dan yang kedua harapannya sih ke depan saran sini ya buat yang service company. Jadi sudahlah, geothermal nih sudah besar, jangan jadikan geothermal ini sebagai anak tiri lagi. Jadi nggak usah takut untuk invest atau spend besar di geothermal, karena peluang untuk kita kerjasama itu sangat besar ke depan. Karena apa? Karena kita sudah memasuki fase eksploitasi yang lama. Sumur sudah makin aneh-aneh penyakitnya. Jadi kalau tanpa adanya bantuan dari service company, kita juga tidak bisa bertahan gitu ya. Itu sih dua hal yang harapannya bisa lebih baik ke depan. Oke, baik Mas. Mungkin untuk menutup sesi obras kali ini ya, mungkin yang terakhir dari Mas Denny dan Mas Pandu, apakah ada tips and trick Mas untuk mungkin masuk ke kantor dunia geothermal, masuk ke industri geothermal gitu? Dari saya dulu kali ya. Atau Denny, komit Mas Yandan. Oh, oke. Kamu dulu. Silakan deh. Aku dulu ya, oke. Mungkin bagi teman-teman yang benar-benar minat, ketika ada peluang coba. Jadi saya tahulah betapa manisnya oil and gas, peluang itu. Tapi ketika ada peluang di geothermal, jangan lupa dicoba. Karena bisa saja nanti senengnya itu dimulai dari sana. Orangnya oke-oke,
sebagian besar yang saya kenal di beberapa perusahaan tuh, wah ini bagus nih untuk dijadiin mentor gitu. Dan kita masih kecil. Nah, ketika kalian jadi bagian untuk membesarkan itu, wah itu akan jadi sebuah hal yang bagus untuk kalian. Jadi nggak banyak. Kalau itu untuk saran ya, untuk tips and triknya sih lebih kepada ya sewajarnya orang ngelamar kerja lah ya well prepare. Jangan keluarkan knowledge kalian tentang geothermal deh. Saya dulu masuk di perusahaan yang saya sekarang pun di interviewnya tidak 100% materi tentang geothermal. Justru materi tentang oil and gas saya. Cuman mereka ini bisa nggak ya di geothermalkan gitu, diaplikasikan di geothermal. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian memang benar-benar nggak punya istilahnya pengalaman gitu ya, atau bahkan nggak pernah belajar tentang geothermal, apply aja. Kalau memang itu passion kalian, sampaikan kepada mereka. Semoga saja dengan hal seperti itu bisa membantu kalian untuk proses-proses selanjutnya. Itu sih kalau yang dari bisa saya kasihkan terkait tips and triknya. Silakan Mas Denny. Kalau saya sih sebenarnya industri geothermal ini sempit sekali ya. Jadi kalau di oil itu kami dulu dibilangnya oil and gas ini sempit gitu. Ketemunya itu aja. Nah, di geothermal ini lebih sempit lagi, kayak everybody knows everybody gitu ya, kayak semua orang tahu semua orang gitu ya, kayak jadi kecil sekali gitu ya. Jadi yang saya lihat sih berjejaring itu sangat penting ya, mungkin ya, buat teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dicoba dari beberapa banyak event misal technical paper atau workshop itu ya, itu kan banyak ya. Kayak misal di ITB itu ada IIGW kalau nggak salah, terus sekarang itu ada IIGCE yang di Indonesia. Jadi itu mungkin bisa tuh, kayaknya ada wadahnya juga kan ya biasanya kalau untuk mahasiswa gitu ya. Jadi bisa dimulai dari situ gitu ya. Sama mungkin kalau saya sendiri sih dulu saya mulai masuk di industri geothermal itu dari intern dulu ya, dari magang dulu ya. Jadi dengan magang itu mungkin selain bisa menambah networking, menambah koneksi, juga bisa menambah pengalaman kerja ya. Jadi mungkin bisa menambah peluang kalau misal memang tertarik di industri geothermal. Oke, nggak terasa diskusi kita hari ini udah cukup lama ya. Sekitar 30 menit lagi. Jadi saya mau berterima kasih buat Mas Denny sama Mas Fadli yang udah meluangkan waktunya buat memberikan ilmu dan berdiskusi dengan kami di sini. Semoga diskusi yang kalian dapat berguna untuk para pendengar maupun untuk pendengar kita sekali. Sebelum kita berakhir, aku mau kasih untuk kesimpulan dari diskusi hari ini, yaitu tentang geothermal production engineer serta geothermal reservoir engineer itu saling berkolaborasi dalam bidang eksplorasi geothermal sendiri. Nah, zaman sekarang ini kan energi lebih mengarah ke energi yang sustainable ya. Jadi energi geothermal itu kan salah satu juga yang sustainable sehingga memiliki potensi yang baik di Indonesia. Dan kita semua juga berharap semoga ke depannya dunia geothermal itu lebih maju lagi. Nah, sekian. Tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya dari IEG Obras. Dan jangan lupa buat follow Spotify IEG Obras dan subscribe YouTube-nya IEG UBS supaya tahu update terbaru dari IEG Obras. Nah, makasih. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan.